Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pagi hari ini, sebelum kita membaca firman, mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh alami pemeliharaanmu sepanjang malam dan bangun dengan tubuh yang sehat. Pagi hari ini kembali kami akan merenungkan dan membaca firman-Mu. Engkau tolong kami semua ya Tuhan. Kami dapat membuka hati kami untuk senantiasa Tuhan menaruh firman-Mu di dalam lubuk hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Mari kita akan membaca firman Allah yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Saudara, kita tahu bersama bahwa selama kita masih hidup dan tinggal di dalam dunia, ya, masalah persoalan, pencobaan itu tetap kita alami. Sebab itu kalau nasihat firman Allah kembali kita ingat dan kita lihat bahwa memang ada pencobaan-pencobaan yang kita alami, tapi janji firman katakan pencobaan-pencobaan itu biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi Tuhan memberikan kita kekuatan yang luar biasa ya, untuk bisa menghadapi pencobaan, yang untuk bisa menghadapi masalah-masalah. Nah, satu contoh kita tahu bersama peristiwa Ayub. Ayub mengalami juga pencobaan. Ayub mengalami sakit penyakit. Ayub mengalami bagaimana harta kekayaannya habis. Ayub mengalami bagaimana anak-anaknya meninggal. Bahkan firman Allah catat dalam Ayub pasal pertama ayat pertama bahwa Ayub itu adalah orang saleh, orang yang hidup takut Tuhan, menjauhi kejahatan ya. Nah, di sini kita lihat Ayub itu takut Tuhan. Tapi apakah ia tidak mengalami masalah atau pencobaan? Ia mengalami hal itu. Namun ya, Tuhan ada di pihak Ayub, dan demikian juga Tuhan ada di pihak kita. Tuhan tahu kemampuan kekuatan manusia. Sebab itu kalau kita kembali baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 ya, saya akan lanjut. Sebab Allah setia. Perhatikan baik-baik firman Allah katakan sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, melampaui kekuatan kita. Allah setia. Dia begitu setia mendampingi kita. Allah setia untuk selalu ada beserta dengan kita. Sebab itu kalau kita kembali ya, mari kita lihat atau kita baca dalam Matius ya, pasalnya yang ke-11 ya, kita tahu bersama Matius pasal 11. Ini ajakan juru selamat ya. Ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari, ini merupakan ajakan. Ketika kita alami masalah berat, persoalan ya, beban yang berat. Ya, di sini letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya dengan ketika kita datang kepada Tuhan, kepada Juru Selamat, Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Masalah itu begitu berat sekali, tergantung dari kita. Tergantung dari cara sudut pandang kita, pikiran kita memandang masalah itu. Kalau kita ya tidak bisa serahkan kepada Tuhan dan kita mau ambil alih, kita mau tanggung
ya masalah, beban itu, maka sebagai manusia kita tidak kuat, kita tidak mampu. Mari kita mau datang kepada Tuhan sebagai juru selamat kita. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita, ya. Dia itu setia, Tuhan kita setia. Dan Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Nah, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi jangan kita pakai kemampuan kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Sebab ketika kita datang kepada Tuhan, Dia yang akan memberikan kepada kita jalan keluar dan juga kita dapat menanggungnya. Kita diberikan jalan keluar, kita diberikan kekuatan, kemampuan. Nah, pada pagi hari ini, mari kita mau jaga hati kita. Cara sudut pandang kita memandang masalah itu. Sebab itu firman Allah dalam Amsal Sulaiman 4 ayat 23, jaga hatimu. Jadi bukan Tuhan yang jaga hati kita, kita yang jaga hati kita. Jaga hatimu dari segala kewaspadaannya, karena dari situ terpancar kehidupan. Puji Tuhan, ya, semua tergantung dari kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tapi kalau kita memakai kemampuan, ya, kemampuan kekuatan kita, kita akan semakin merasakan beban berat, semakin merasakan masalah itu besar, ya. Selain itu kita tahu, ya, hanya Tuhanlah yang dapat menolong kita semua. Jangan ada kekhawatiran dalam hati, sebab Amsal Sulaiman 12 ayat 25 katakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Sebab itu, jaga hati, selalu mau bergembira dan yakin bahwa Tuhan yang menolong kita semua, ya. Hati yang gembira, ya, itu adalah obat yang manjur. Jadi segala sakit penyakit semua tergantung dari hati kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kepada kami semua, ya Tuhan, bahwa walaupun kami menghadapi pencobaan masalah, tapi Engkau ada, Engkau setia. Engkau tahu kemampuan kami manusia, dan Engkau tidak membiarkan kami. Engkau mengajak kami untuk datang kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih. Segala masalah persoalan kami, ya Tuhan, kami datang membawa kepadamu, karena Engkau sumber pertolongan kami. Tolong kami semua dalam keluarga kami, dalam usaha pekerjaan pendidikan. Engkau yang senantiasa ada, membuat kami diberkati dan berhasil. Terpuji bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.